Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Siapa yang tahu? Dunia ini bahasa kita atau bahasa Arab? Bahasa Arab, dunia. Pertanyaannya, dunia kenapa disebut dengan dunia? Diambil dari dua bahasa. Yang pertama, ikhwatul Islam, diambil dari dunia dana. Dana itu sesuatu yang dekat, singkat sekali. Menurut kita panjang, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktunya kecuali sedikit sahaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, banyak sekali Allah ceritakan di ikhwatul Islam dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya Ashabul Kahfi, kurang lebih 7 atau 8 orang, 7 orang dan 1 ekor bersama anjingnya. Mereka rela meninggalkan dunia, mereka rela meninggalkan segala-galanya, lari membawa agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Kahfi, dan cerita pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengetahui bagaimana hakikat dunia yang sesungguhnya. Kemudian mereka berjuang, mereka meninggalkan tahtanya, jabatannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diselamatkan oleh Allah. Kemudian mereka ditidurkan oleh Allah kurang lebih 309 tahun lamanya. 309 tahun itu ikhwatul Islam bukan masa yang sedikit. 309 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka terbangun, ketika mereka terbangun, maka mereka bangun dan mereka bertanya satu dengan yang lainnya. Ketika mereka bangun, mereka tentunya bergerak melakukan gerakan-gerakan sebagaimana orang melakukan gerakan setelah bangun. Kemudian mereka bertanya, "Kam labistum?" Kira-kira berapa lama kita tidur? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kurang lebih kita tidur 1 hari, kurang lebih 1 hari atau setengah hari. Padahal mereka tidur 309 tahun lamanya. Tapi dikala mereka bangun, coba bayangkan dikala mereka bangun, mereka bertanya, "Berapa lama kalian tidur?" Yauman aw ba'da yaum, setengah hari atau 1 hari. Coba bayangkan waktu yang sangat singkat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Baqarah, dia tidur 100 tahun lamanya, 100 tahun. Bukan jumlah yang sedikit. Kemudian dikala dia bangun, dia pun bertanya, kurang lebih aku tidur berapa lama? 1 jam atau 2 jam? Padahal 100 tahun. Artinya apa ikhwatul Islam? Contoh ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an agar kita membacanya, mentadabburinya dan mengingat. Dan kita semuanya ingat ikhwatul Islam, seolah-olah baru kita kemarin bermain. Baru kita kemarin belajar SD, sekolah rendah, tadika, baru kemarin kita sekolah. Tapi sekarang kita sudah menjadi kakek-kakek, sudah punya cucu, waktu terlalu cepat berlalu. Apa yang tersisa? Tidak ada tersisa kecuali amalan-amalan yang kita lakukan. Maka itulah disebut dengan dunia. Dunia itu singkat, karena setiap orang akan merasa dunia itu akan singkat. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kenapa dunia disebut dengan dunia? Diambil dari kata-kata ad-dana'ah. Dana'ah itu apa artinya? Dana'ah itu artinya sesuatu yang terhina. Makanya disebut dengan dunia. Dunia diambil dari kata-kata dana'ah. Itu sesuatu yang tidak boleh kita berebutan di dalamnya. Jangan jadikan perkara dunia menjadikan kita bermusuhan. Jangan jadikan perkara dunia kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam riwayat yang lain Allah menyebutkan ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Dunia itu sesuatu yang terlaknat, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya semuanya. Kecuali 3. Yang pertama, mereka yang berzikir kepada Allah, artinya mereka beribadah. Kemudian mereka yang belajar agama tentunya. Kemudian mereka yang mengajarkan atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sisanya, maka itu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang asing. Artinya jangan jadikan itu sebagai tempat tinggal berlama-lama. Sehingga kaum muslimin disebutkan kaedahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin karena banyak aturan-aturan yang ada di dalamnya. Mereka harus melaksanakan perintah Allah, mereka harus melaksanakan perintah nabinya, meninggalkan larangan ini, meninggalkan ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dunia ini adalah surga. Makanya kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, Allah tidak pernah memuji dunia, tapi Allah menyebutkan hakikat dunia. Salah satunya
Di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Dunia itu permainan. Makanya kita lihat di dunia ini mana yang lebih banyak serius atau permainannya? Yang serius atau yang bermain-main? Yang serius dianggap tidak serius, yang bermain itu dianggap serius. Dan itu hakikatnya. Pekerjaan kita anggap biasa, tapi permainan kita anggap luar biasa. Makanya Allah menyebutkan dunia itu permainan, cendagurau, perhiasan, dan perlombaan memperbanyak harta dan anak. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, bukan berarti kita tidak berlomba-lomba mencari dunia, tapi jadikan dunia untuk akhirat. Maka ada salah satu cerita ikhwatul Islam, dan ini cerita terjadi kepada salah seorang ulama yang meninggal pada tahun kurang lebih 178 Hijriah. Namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Jadi nanti dianjurkan bagi kita membaca suratul Hadid. Jadi nanti cari di Al-Quran namanya surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu bercerita tentang akhirat, bercerita tentang dunia, kemudian bercerita Allah memanggil kita sampai kapan kita akan berlalai dengan dunia, sampai kapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau cerita ini adalah cerita yang luar biasa. Terjadi kepada salah seorang yang bernama Fudail. Jadi Fudail ini adalah nama yang bagus, Fudail. Kalau ada di antara kita yang ingin punya nama, keturunan, anak, cucu, maka salah satu pilihannya adalah Fudail. Kemudian ikhwatul Islam, Fudail ini dia adalah seorang, kalau bahasa kitanya, seorang penjahat, orang yang membuat onar, orang yang selalu bikin gaduh. Itulah Fudail. Tidak ada orang yang mendengarkan nama Fudail kecuali semuanya takut kepadanya, takut dia kepada Fudail. Kemudian di ikhwatul Islam, tiba-tiba Fudail ini melakukan aksinya, karena biasanya dia adalah orang yang menghalangi orang-orang di perjalanan, kemudian mengambil hartanya. Apa namanya kalau bahasa kita sekarang? Begal. Begal. Rampok atau begal lah. Jadi begal itu sudah ada mulai dari zaman dahulu, dan bosnya adalah Fudail. Kemudian di ikhwatul Islam, Fudail ini itu kerjanya, makanya orang tidak berani lewat, karena ada Fudail. Semua orang tahu itu adalah Fudail. Suatu ketika ikhwatul Islam, kebetulan Fudail ini kena, apa bahasa kitanya, biasanya kalau orang sesekali begal kena tangkap, apa namanya, kena pokoknya itulah, seolah-olah tidak beruntung pada waktu itu. Apes ya, apes, tadi bahasanya. Mohon maaf kami kurang tahu ya. Tapi ikhwatul Islam, jadi pada waktu itu dia tidak berhasil menjalankan aksinya. Dia lari, bersembunyi. Kebetulan bersembunyi, ada beberapa riwayat menyebutkan dia bersembunyi di rumah salah seorang atau bersembunyi di samping masjid. Kebetulan dia mendengarkan ayat ini dibacakan. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kira-kira kapan lagi kalian akan khusyuk beribadah kepada Allah? Sampai kapan kalian akan bermain-main? Sampai kapan kalian akan menjadikan akhirat nomor 2, nomor 3, nomor sekian? Sampai kapan? Itu seolah-olah ayatnya. Alam yakni, belum datangkah waktunya kepada kalian? Ayat ini sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla 1500 tahun yang silam. Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kaum muslimin, dan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Makanya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Apa maknanya? Allah panggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman. Artinya untuk mempertahankan keimanan, jangan seperti yang biasa, tapi lakukanlah yang luar biasa. Alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman? Artinya ini panggilan untuk kita bersama. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Artinya agar mereka menjadikan akhirat yang paling utama, jangan disekiankan akhirat. Kemudian nanti baru setelahnya Allah bercerita tentang dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah pintu hidayah menutup hati Fudail. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia pun mengatakan, ya Allah sudah datang waktunya. Dia mengatakan seperti ini, ya Allah sudah datang waktunya, ya Allah sudah datang waktunya. Padahal ini untungnya kalau kita tahu artinya, ya Allah sudah datang waktunya. Kemudian setelahnya dia betul-betul menangis, bertaubat, bermohon kepada Allah, dan dia pun mengikrarkan dirinya untuk berhijrah di jalan Allah. Kemudian dia mengatakan, saya akan tinggal di Mekah, saya akan tinggal di Mekah beribadah kepada Allah.
maka dia pun tinggal di Mekah, kemudian bolak-balik Mekah Madinah, maka terkenallah dia dengan namanya Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram, yaitu Fudail bin Iyad. Sehingga dikala dia tinggal di Mekah, berarti bukan hanya beribadah, maka dia juga mengambil ilmu di sana. Maka terkenallah dia sebagai seorang ulama sekaligus orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Makanya di antara salah satu doa yang wajib dihafal oleh kaum muslimin, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzu bika minal arba'.